nama saya Silvina Putipelo dengan NIM 2306040065. Di sini saya akan menjelaskan materi ke-11 tentang negara hukum dan HAM, yaitu dimulai dengan apa itu negara hukum dan HAM, serta hubungan negara hukum dan juga HAM. Negara hukum adalah negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, di mana hukum menjadi landasan utama mengatur kehidupan masyarakat. Sedangkan HAM itu sendiri merupakan konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya. Oleh karena itu, negara hukum dan HAM saling berhubungan erat serta tidak dapat dipisahkan karena suatu hukum berfungsi untuk melindungi HAM. Selain itu, semua perilaku manusia di suatu negara selalu berdasarkan hukum. Hubungan negara hukum dan HAM, yaitu yang pertama, perlindungan HAM. Negara hukum bertujuan untuk melindungi dan menjamin HAM. Yang kedua, pembatasan kekuasaan negara hukum, yaitu untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak menyalahgunakan kekuasaan. Yang ketiga, penegakan hukum yang adil. Penegakan hukum dilakukan dengan adil dan setara untuk semua individu. Yang keempat, perlindungan hak-hak fundamental. Negara hukum menjamin perlindungan hak-hak fundamental seperti hak atas kebebasan berbicara, beragama, dan hak lainnya. Yang kelima, peran hukum dalam menyelesaikan konflik. Yang keenam, negara hukum dan HAM saling mendukung dan memperkuat satu sama lain. Negara hukum yang berfungsi dengan baik akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pemenuhan dan perlindungan HAM. Yang berikutnya, penegakan HAM di Indonesia. Penegakan HAM di Indonesia masih kurang terlaksana dengan baik. Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap HAM dan menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan penegakan HAM, pemerintah telah melakukan langkah-langkah antara lain. Yang pertama, pembentukan Komnas HAM, yaitu berdasarkan keputusan Presiden nomor 5 tahun 1993 tanggal 7 Juni yang kemudian dikukuhkan lagi melalui Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Yang kedua, penetapan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Yang ketiga, pembentukan pengadilan HAM dengan keputusan Presiden untuk memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang nomor 26 tahun 2000. Yang keempat, pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai alternatif penyelesaian pelanggaran HAM. Yang kelima, meratifikasi berbagai konvensi internasional tentang HAM. Berikutnya, penegakan HAM di Indonesia. Yang pertama, kondisi Polres Bundangkam. Dalam hal ini kondisi politik di Indonesia yang masih belum menuju ke arah demokratis yang sebenarnya mempunyai andil yang besar terhadap pelanggaran HAM. Yang kedua, faktor komunikasi dan informasi yang belum digunakan secara maksimal. Komunikasi dan informasi yang akurat sangat penting untuk mengambil dan menghasilkan suatu kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan hak-hak warga negara termasuk HAM. Yang ketiga, faktor kebijakan pemerintah dan tidak semua pengusaha mempunyai kebijakan yang sama tentang pentingnya HAM. Yang keempat, faktor perangkat perundang-undangan tentang HAM di Indonesia sudah banyak namun dirasa masih belum cukup termasuk tercantum dalam undang-undang. Yang kelima, faktor aparat dan penindakannya masih banyak bermasalah.